Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan penyembelihan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu atas nama pasien berinisial LRNR dari Tangerang Selatan. Ya, inisial tersebut sesuai dengan nama lengkap yang disampaikan ke kami. Nah, ini kelincinya warnanya putih ya. Ini kelincinya. Kali ini kelinci warna putih yang digunakan untuk penyembelihan metode pengobatan terapi kelinci. Walaupun kelinci di kami juga bebas sebetulnya, mau warna apapun bebas. Kemudian nanti kita cek penyakit apa saja yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Ya, ini kita cek penyakit apa saja, bahwa penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Ini seperti ini penyakit ya. Kita tunjukkan, ini namanya gelembung masuk angin. Yang mana gelembung masuk angin ini adalah seringkali dijumpai ketika ada orang-orang sakit. Artinya hampir setiap orang sakit itu ada efek-efek pengaruh dari gelembung masuk angin. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama masuk ke dalam tubuh namun tidak bisa keluar, maka jadilah penyakit. Jadilah gelembung yang seperti ini. Dia merekat dengan daging, dengan kulit, maksudnya daging dan kulit. Nah, ini seperti ini gelembung-gelembung besar ini. Ini juga ada sebelah sini juga ada kecil-kecil. Ini di perut kiri juga ada. Ini perut kiri itu berarti area lambung ya. Ini perut kanan juga ada. Jadi area yang banyak gelembung masuk anginnya biasanya di situ ada penyakitnya, penyakit yang seriusnya. Kemudian di belakang sini juga gelembung masuk anginnya ada, di punggungnya juga ada gelembung masuk angin. Kemudian ini di dengkul juga ada, ini dengkul ya. Jadi gelembung masuk angin yang di sendi tulang itu bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Jadi gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang sehingga sendi tulangnya kering. Nanti terjadi osteoporosis, pengeroposan tulang, ataupun osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi tulang. Jadi zat kapur pelumasnya itu kering yang bisa menyebabkan pengapuran. Bisa juga menyebabkan berpotensi saraf kejepit. Karena saraf kejepit itu ketika saraf terjepit dalam keadaan kering, dia susah untuk kembali lagi. Beda dengan ketika saraf terjepit dalam keadaan licin banyak pelumas, dia akan fleksibel, balik kembali ibaratnya gitu. Nah, ini juga, nah ini sendi tulang di belakang ini efek dari banyaknya gelembung masuk angin. Ini menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Ini pelumas sendi tulang di belakangnya juga kemerahan seperti ini karena rusak. Ini digosok-gosok tidak hilang ya. Namun ini kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan gelembung masuk anginnya kepindah semua ke sini atas izin Allah. Terus merah-merah yang di sendi-sendi tulang, mengeringnya pelumas pada sendi tulang, mudah-mudahan normal kembali sehingga sendi tulangnya bisa pelumasnya normal kembali. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan badan demam, badan panas, bisa menyebabkan badan lemas, menyebabkan sistem kekebalan tubuh imunitasnya turun, bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil, juga bisa menyebabkan meningkatnya cairan asam pada lambung yang bisa menyebabkan mudah masuk angin, emah, terus sakit kepala dan lain-lain. Ini juga bismillah kepindah ke kelinci gelembung masuk anginnya supaya normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini, ini di kaki ya. Ini kaki ada penyumbatan darah. Yang garis-garis ini adalah penyumbatan darah yang sampai sini.
Ini yang bisa menyebabkan asam urat juga, bisa menyebabkan kakinya sakit, gampang kesemutan misalkan, dan lain-lain. Nah, yang sebelah sini juga iya, dua-duanya juga iya seperti ini. Nah, ini kepindah ikhtiar usaha diobati, dipindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan penyakit yang penyumbatan darah di kedua kaki pada pasien ini mudah-mudahan normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Nah, sebentar, di belakang sini belum. Kita cek ya. Di sini agak terlihat ini ya, sebentar. Kayak ada penyumbatan darah, nanti dicek. Nah, yang seperti ini ya. Ini juga ini penyakit ya. Ini walaupun kecil, ini penyumbatan darah tapi kecil, ada di belakang leher atau di belakang kepala. Jadi di sini ada saluran darah. Saluran darahnya kecil memang, menuju dari punggung menuju ke kepala. Di sini sebetulnya mudah terjadi penyumbatan darah. Jadi penyumbatan darahnya juga kecil karena saluran darahnya kecil. Di sini banyak sampah-sampah darah yang meningkat ke atas, yang naik ke atas jadi sampah, jadi kumpul seperti ini. Ini juga bisa menyebabkan sakit kepala atau leher belakangnya sakit. Dan mudah-mudahan tidak sampai mengganggu selaput saraf motorik pada otak belakang, mudah-mudahan. Karena ketika mengganggu selaput saraf motorik di otak belakang, nanti bisa menyebabkan kabel selaput saraf motorik tersebut bisa bermasalah, bisa stroke, atau mungkin lemah otot, lemah sistem geraknya, dan lain-lain. Nah, kita cek di bagian dalam. Nah, ini di dalam perut ya. Nah, ini ada beberapa yang cairan yang netes, mungkin nggak begitu terlihat di HP ya, karena cairannya warnanya bening gitu ya. Cairan tersebut namanya cairan asam lambung. Itu yang bisa menyebabkan perutnya mual, pengen muntah, menyebabkan perutnya kembung, emah, dan lain-lain. Terus ini usus pembuangannya juga bermasalah ini. Ini usus untuk keluarnya kotoran, ini kembung. Ini juga bermasalah ini. Masuk angin ini kembung. Ini sepertinya sudah lama ini. Banyak masuk angin di area usus, ini kembung. Sehingga BAB-nya bisa bermasalah, atau mungkin organ untuk mengeluarkan kotorannya juga bisa bermasalah juga. Mudah-mudahan ini kepindah semua ke kelinci agar usus pembuangannya pasien ini bisa normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian, nah ini paru-paru ada kotor, ini kotor. Nah, sebelah sini bersih, sebelah sini kotor. Kita ambil. Paru-paru kotor itu penyebabnya banyak. Bisa asap rokok, asap kendaraan, asap mungkin obat nyamuk, asap zat kimia, asap gas-gas kimia, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan paru-parunya kotor. Namun ini paru-parunya seger ya, paru-parunya besar, hanya kotor. Seger, besar, bagus sebetulnya, cuman ini kotor. Nah, ini dengan kotornya yang kepindah ke kelinci ini, insya Allah mudah-mudahan paru-parunya pasien bisa sehat kembali, bisa bersih kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk jantung, ini jantung insya Allah bagus ya, jantungnya tidak keras, tidak mengeras, insya Allah bagus. Terus ini di tenggorokan, ini tenggorokannya banyak lendir ini. Ini ada lendir-lendir di tenggorokannya banyak, lendir-lendir seperti ini yang bisa menyebabkan tenggorokannya mungkin gatal, radang, dan lain-lain. Itu juga mudah-mudahan ikut kepindah ke kelinci juga, biar paru-paru dan tenggorokannya sehat walafiat, bersih. Kemudian di area lambung ini ada ini ya, yang merah-merah penyumbatan darah ini, yang merah kehitaman ini juga permasalahan penyakit pada area lambung. Ini terjadinya peradangan besar pada area lambung, terus bisa menyebabkan lambungnya mengeras. Makanya ini kan lambungnya kayak gini, berenjul kayak gini ya, tidak lurus gitu kan. Ini karena lambungnya keras, ini lambungnya keras banget. Ini juga merah-merah kayak gini juga sangat banyak sekali. Ini banyak sekali. Nah, di sebelah sini juga iya ini. Namun paling banyak di sini memang, paling tebal. Ini juga.
Ini lambungnya bisa bermasalah, sering mengeras, sering sakit. Makanya lambung itu kan butuh makanan-makanan yang lembut, makanan-makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan, sayur dan lain-lain agar tidak mengeras seperti ini. Namun ini mudah-mudahan kepindah ke kelinci, mudah-mudahan merah-merah kehitaman yang ini normal kembali, mudah-mudahan lambung mengerasnya juga normal kembali, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati. Ini organ hati adalah pabrik pengelola darah utama pada tubuh. Jadi ketika terjadi kerusakan sistem darah pada tubuh manusia, maka terjadi kerusakan sistem darah juga pada organ hati. Ini ada kerusakan kecil ya, kerusakan kecil pada organ hati. Ini kayak ada sedikit luka, sedikit radang sedikit ini. Ini kerusakan sistem darah. Nah ini kelihatan. Nah ini ya, ini kelihatan. Ada kayak darah-darah kotor sedikit. Artinya penyakit detail-detail kecil pun bismillah didoakan supaya kepindah ke kelinci, walaupun detail-detail kecil, biar semuanya tuntas, sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Karena sistem darah juga sangat penting untuk jaringan tubuh. Kemudian ini usus ya. Ini ususnya banyak yang menegang ini ya, banyak yang ususnya keriting ibaratnya. Kemudian ada beberapa radang juga ini, seperti ini putih-putih ini radang ini. Nah, ini enggak begitu. Ini kelihatan tidak ya? Ini radang ini. Nah biar kelihatan. Nah ini ada radang lagi, ini kelihatan ini insya Allah. Ini yang putih-putih ini radang ini. Nah ini putih-putih ini radang. Ada satu radang satu, terus tadi juga ada di mana ya? Radang itu kayak luka ya, luka pada usus. Ini ada yang usus sembilit-sembilitnya juga ada. Ini juga radang lagi ini. Nah ini ada radang lagi nih, kayak gini. Jadi di sini satu, ini juga ada satu radang lagi. Ada dua radangnya, itu kumpulkan di sini dua. Beberapa usus yang menegangnya juga banyak juga. Yang peradangan yang lainnya itu, radang yang kecil-kecil juga banyak. Itu yang seringkali bikin perutnya perih, panas dan lain-lain. Nah ini ada lagi. Kayak gini ada tiga lebih, mungkin ada yang kecil-kecilnya. Jadi penyakit ini banyak sekali penyakit yang terlihat di bagian perut terutama. Kemudian ini air kencing, ini air kencingnya kotor ini ada kayak serbuk kotoran ini. Nah ini tuk itu kan ada serbuk penyakit. Ini penyakit yang kebuang lewat air kencing. Biasanya disebabkan karena keseringan minum obat kimia juga bisa. Keseringan minum obat juga bisa disebabkan karena sering menahan air kencing juga bisa. Intinya kami bantu doa supaya penyakitnya kepindah ke air kencing. Jadi selama sedang di terapi kelinci bisa jadi pasien sering kencing, itu bisa jadi. Itu karena penyakitnya pada keluar lewat air kencing secara alami. Terus yang lain-lain insya Allah bagus. Jadi penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini memang paling banyak itu di area tentang gelembung masuk anginnya, tentang area-area lambung dan isi perut itu ya, emah, ada lambungnya, radang sariawan pada ususnya, asam lambungnya dan lain-lain. Bahwa asam lambung juga satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, migrain, vertigo dan lain-lain. Untuk itu penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini mudah-mudahan kepindah ke kelinci semuanya atas izin Allah, mudah-mudahan terpindahnya 100%. Karena kadang Allah memberikan kesembuhan itu tidak langsung 100%, kadang mungkin 50% dulu atau berapa persen dulu. Untuk itu nanti silahkan apabila belum sembuh secara total nanti bisa dilanjutkan untuk dilakukan metode pengobatan terapi kelinci yang tahap selanjutnya. Nanti tinggal komunikasi, sampaikan saja ke kami untuk selanjutnya
Maka mudah-mudahan pasien ini bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.